Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai makanan. Jadi perkara makanan itu merupakan perkara yang mubah dan kita boleh menggunakannya kalau kita mau, kalau kita butuh, dan kita boleh meninggalkannya kalau kita tidak butuh gitu. Tapi di sini kita harus mengetahui bagaimana seharusnya orang mukmin itu menyikapi makanan. Karena di dalam makanan ini kita harus tawassut juga, tidak boleh berlebihan, tidak boleh condong sebelah untuk melebihkan makanan. Dalam artian kita israf, membuang-buang makanan. Karena dalam Al-Quran itu Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah kamu dan minumlah, tetapi jangan sampai kamu berlebih-lebihan. Karena sungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang berbuat lebih. Di sini ayat ini menegaskan bahwasanya kita itu tidak apa-apa untuk makan apa saja selama itu dihalalkan oleh syariat, dan juga minum apa saja selama tidak diharamkan juga oleh syariat, tidak dihukumi haram akan makanan dan minuman itu, maka tidak apa-apa. Selagi kita itu jangan berlebihan, karena suatu yang berlebihan itu tidaklah baik bagi kesehatan maupun bagi secara agama juga. Karena Allah ini tidak menyukai segala sesuatu yang berlebihan. Di sini ada perbedaan antara mukmin dan orang kafir. Perbedaannya di sini adalah Al-Qadiyat menyebutkan bahwasanya orang mukmin itu adalah orang yang cenderung sederhana di dalam makanannya. Lain halnya dengan orang kafir. Kalau orang kafir mungkin berpesta pora dengan genggam gempita dengan menyambut makanan. Dalam artian makanannya itu makanan yang mewah dan berkelas. Berbeda dengan orang mukmin. Kalau orang mukmin itu makannya, sebelum makan itu menyebut nama Allah dulu, maka setan itu tidak akan berserikat dalam hal memakan juga. Memakan secara batin ya, dalam artian bukan secara lahir, karena kita tidak nampak setan itu makan juga dengan kita meskipun kita itu tidak berdoa. Sedangkan orang kafir itu tidak menyebut nama Allah di dalam makanannya, sehingga setan itu bersyirikat dalam makan bersama mereka. Dan juga perbedaan antara mukmin dan orang kafir itu adalah bahwasanya orang mukmin itu makan untuk hidup. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir itu hidup untuk makan. Ini perbedaan yang mendasar antara orang mukmin dan orang kafir. Kalau orang mukmin itu makan untuk hidup, sekedar menyambung hidup agar bisa hidup bermanfaat, berbuat baik dengan makanannya, dan itu tergantung niatannya. Maka niatnya saja, niat makannya ini sudah termasuk mendapatkan pahala juga. Sedangkan orang kafir itu, mereka hidup itu hanya untuk makan. Mereka tidak ada niatan apa untuk makan, dan mereka itu hidupnya hanya sekedar makan saja. Ini perbedaannya. Yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Jadi mereka itu makan, bersenang-senang dan makan itu sebagaimana mereka makan seperti hewan. Hewan ya makan gimana? Ya makan sekedar makan, hidup untuk makan saja. Mencari kesenangan dalam mereka hidup hanya untuk mencari kesenangan dan juga makan. Dan tempat kembalinya ya tentu ya neraka. Kalau orang mukmin ya sudah jelas tadi, mungkin untuk menyambung hidup dalam rangka menambah amal kebaikan. Dan bedanya lagi, orang mukmin dan orang kafir itu, orang mukmin cenderung qanaah, dalam artian tidak melebih-lebihkan dalam hal makanan.
apa yang ada itu langsung dimakan. Sebagaimana Kanjeng Nabi itu apa yang ada di hadapannya langsung beliau makan tanpa mencari apa yang tidak ada di hadapan beliau. Dan ini merupakan ajaran dari orang mukmin, orang Islam kepada orang-orang yang mukmin, orang-orang yang percaya. Mungkin kita bisa meniatkan dalam hal makan itu, niat pertama adalah untuk menyambung hidup, bukan hidup untuk makan. Menyambung hidup dalam rangka dengan hidup kita itu bisa menambah amal kebaikan, bisa melakukan ibadah dengan baik, bisa melaksanakan perkara-perkara sunnah dan juga yang wajib, sehingga apabila kita makan itu sudah mendapatkan ganjaran pahala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.